seolah-olah mendengar panggilan Hauren. Kilatan petir surgawi terbang ke arah telapak tangannya. Petir 5 elemen biasa dikombinasikan menjadi pedang energi Hundun yang memiliki kekuatan petir Hundun. Bentuk tertinggi dari kekuatan petir Hundun adalah Tiangang. Kilatan petir surgawi dalam penderitaan surgawi adalah Tiangang. Kilatan petir surgawi kecil ini memasuki tubuh Hauren dan menjalar melalui 108 titik-titik akupunturnya sebelum berdiam di inti sari naganya. Hauren menghela napas panjang, dan bahkan udara yang dia baru hembuskan bercampur dengan sedikit kekuatan petir. Zhao Guang dan Zhao Hongyu terkesiap sementara Zhao Yanzi yang berada di sampingnya juga membelalakan matanya, lupa untuk menangis. Paf. Karena simulasi dari kilatan petir surgawi, 6 bukaan dalam inti sari naganya terbuka. Cahaya warna-warni meliputi tubuh Hauren saat dia naik dari level Kan ke level Li. Level Li membutuhkan 10 bukaan, dan Hauren telah membuka 13 sekarang. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan adalah kultivasi petir. Teori Hauren untuk menyerap kekuatan petir dari penderitaan-penderitaan surgawi dengan tekniknya terbukti benar. Bagi para kultivator, penderitaan petir berbahaya dan menyakitkan. Tetapi bagi Hauren, itu mudah. Dia bahkan bebas dari rasa sakit karena kenaikan level saat dia maju menggunakan kekuatan petir. Au! Tiba-tiba, Zhao Kuo memuntahkan banyak darah. Paman ketiga, Zhao Yanzi, yang sedang menatap Hauren dengan takjub, berbalik dan bergegas menuju Zhao Kuo. Zhao Kuo yang kuat akhirnya kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke tanah. Saat ini, altar telah hancur, dan angin dingin berhembus ke arah mereka. Zhao Kuo yang mengenakan jubahnya yang compang-camping berlumuran darah. Tidak memperdulikan darah dan keringatnya, Zhao Yanzi melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan meledaklah tangisnya. Paman ketiga tidak berhasil kali ini. Aku tenang bisa mati dengan utuh. Zhao Kuo, seorang kultivator yang tidak ada bandingannya di dunia fana selama ratusan tahun, sekarang terlihat kalah. Dia menyentuh kepala Zhao Yanzi dengan lembut dan berkata, "Zi, kau harus menjaga dirimu sendiri. Paman ketiga, kau tidak akan mati." Zhao Yanzi menangis di pelukannya. "Nak, kesini." Zhao Kuo melotot pada Hauren dengan matanya yang penuh darah dan berteriak padanya. Hauren berjalan mendekat dan berdiri di depannya. "Mulai sekarang, kau harus menjaga Zi untukku. Aku tahu bahwa kau bukan orang jahat, masalahmu hanyalah kau berteman dengan terlalu banyak wanita. Yah, aku tinggal memiliki 1/20 kekuatanku. Aku akan memindahkannya untukmu." Dia mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Hauren. Plak. Sebelum Hauren bisa bereaksi, Zhao Guang menampar tangan Zhao Kuo. "Adik, apa yang kau lakukan?" "Dengan kekuatanku yang tersisa, aku hanya bisa hidup beberapa jam. Aku akan mentransfer kekuatanku kepadanya dan membantunya menjadi lebih kuat." Zhao Kuo mengangkat kepalanya dan berkata. Zhao Hongyu mendesah dan mencubit hidungnya untuk menahan air matanya. Dia selalu memarahinya karena kasar, tetapi dia tahu Zhao Kuo hanya cepat marah dan sama sekali tidak jahat. "Meridianku hancur, inti sari nagaku rusak, dan reputasiku sebagai kultivator nomor 1 hilang. Aku akan mentransfer sisa kekuatanku ke anak ini sehingga dia bisa melindungi Zi dengan lebih baik. Ini hadiah terakhirku untuk Zi sebagai pamannya."
Zhao Kuo melanjutkan setelah melihat Zhao Guang berdiri di antara dirinya dan Hao Ren. Simpan napasmu satu. Dengan wajah dingin, Zhao Guang berpaling untuk melihat Perdana Menteri Xia. Jangan berdiri di sana dengan bingung. Pergi dan minta Tao Kecil Zhen ke sini. Baik, Yang Mulia. Perdana Menteri Xia segera berbalik dan menyelam ke lautan setelah membentuk bola energi di sekelilingnya. Di mana Xing Yue? Zhao Kuo melihat sekeliling dan bertanya. Meskipun Zhao Kuo masih duduk, dia terlihat jauh lebih baik daripada beberapa detik yang lalu. Mungkin itu karena kejernihan pada saat akhir. Seorang kultivator wanita cantik yang berusia 30-an berjalan mendekat dan melihat Zhao Kuo dengan mengerutkan kening. Dari 10 tetua berjubah ungu di altar, dia satu-satunya wanita. Aku berjanji akan melewati penderitaan surgawi. Tetapi aku gagal, kata Zhao Kuo padanya dengan lirih. Jangan bicara sekarang. Kau perlu istirahat, kultivator wanita yang bernama Xing Yue berkata dengan lembut. Kau selalu galak padaku, tetapi aku tahu kau memikirkanku. Aku tidak bisa mengontrol mulut besarku, dan penderitaan surgawiku menjadi sangat kuat. Itu hukuman karena mengabaikan mengolah kepribadian dan sikap, kata Zhao Kuo dengan tersenyum pahit. Senyum itu tidak terlihat bagus di wajah buruknya, namun hati Hao Ren sakit, terutama saat dia melihat tangis Zhao Yanzi yang memilukan hati. Xing Yue terdiam. Zhao Kuo adalah kultivator nomor 1 di Lautan Timur, dan dia adalah kultivator wanita nomor 1 di Lautan Timur. Meski Zhao Kuo lebih kuat daripadanya, dia sangat patuh di depannya. Dia akan langsung diam setelah dilirik olehnya. Setelah cekcok dengannya selama 200 tahun, dia mengira Zhao Kuo akan naik ke tingkat naga surga yang diidam-idamkan. Dia tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Tidak seorang pun mengira penderitaan-penderitaan surgawinya adalah 18 penderitaan petir surga ke-9. Saat kilatan petir menyambar, Xing Yue merasa takut. Dihadapkan pada penderitaan surgawi yang sangat kuat, Zhao Kuo mempunyai pemahaman yang lebih jelas dibandingkan dirinya. Akan tetapi, tidak seorang pun yang bisa menghentikan penderitaan surgawi begitu diaktifkan. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung hingga mati. Di bawah tatapan Xing Yue, dia tidak mau kalah seperti penakut, dia ingin mati seperti pahlawan. Semuanya diam. Suara yang terdengar hanya Seduse dan Zhao Yanzi. Hao Ren tidak tahu bahwa kultivator wanita nomor 1 di Lautan Timur ini sebenarnya master dari Suhan. Plash! Suara percikan air memecah keheningan. Perdana Menteri Xia dan Tao Kecil Zhen tiba di samping Zhao Guang. Tao Kecil Zhen, adikku gagal menjalani penderitaan surgawi. Aku harus mengandalkan Anda untuk menyelamatkan hidupnya, kata Zhao Guang, membungkuk padanya dengan penuh hormat. Tao Kecil Zhen yang sombong melirik Zhao Kuo yang ada di tanah dan berkata, meridian yang hancur, intisari naga yang rusak. Aku takut bahkan Daluo emas abadi tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Hati semua orang menjadi hancur mendengar jawabannya. Seolah-olah dia telah menyangkanya, Zhao Kuo tertawa tak peduli. Walau bagaimanapun, aku tidak punya penyesalan dalam hidupku karena aku telah bertarung dengan penderitaan surgawi yang paling kuat. Hao Ren, nak, kesini, aku akan mentransfer kekuatanku yang tersisa kepadamu.
Hao Ren tidak bergerak karena dia tidak ingin Zhao Kuo meninggal setelah mentransfer tenaganya. Namun, dia tidak berani langsung menolaknya, tahu Zhao Kuo akan memakinya karena itu. Mengapa buru-buru? Melihat kemarahan Zhao Kuo, Tao kecil Zen menyentuh dagunya, berusaha terlihat lebih tua dan lebih berpengalaman sebelum melanjutkan. Aku belum selesai. Aku tidak dapat menyelamatkannya jika aku tidak mempunyai harta alam. Namun, aku mungkin bisa menyelamatkan hidupnya dengan bantuan satu barang. Apa itu? Bukannya marah pada Tao kecil Zen karena telah membuat mereka tegang, Zhao Guang senang dengan perkataannya dan bertanya. Teratai salju 7 warna dari gunung langit di barat laut, kata Tao kecil Zen pelan-pelan. Teratai salju 7 warna. Hati Hao Ren melonjak karena teratai ini adalah kristal mistik yang paling cocok untuk teknik kultivasi 5 elemennya menurut kakak beradik Lu. Oke, aku akan langsung mencarinya, kata Zhao Guang. Kenapa keluargamu begitu terburu-buru? Tao kecil Zen memberinya tatapan mencela dan berkata, aku belum selesai. Tolong lanjutkan. Zhao Guang menahan amarahnya dan sedikit membungkuk kepada Tao kecil Zen untuk menunjukkan rasa hormatnya. Teratai salju 7 warna harus berusia lebih dari 1000 tahun, dan aku memerlukan 6 buah. Namun, teratai yang lebih tua sebagian besar terletak di Gua Kars. Semakin dalam, masuk ke dalam gua, semakin kuat penolakan pada esensi alam. Dengan kata lain, hanya seorang kultivator yang berada di bawah level Zen yang bisa pergi dan memetik teratai salju 7 warna. Tao kecil Zen berkata pelan-pelan sambil menganggukkan kepalanya. Di bawah level Zen. Mereka melihat sekeliling dan tatapan mereka jatuh pada Hao Ren. Akan tetapi, proses mengumpulkan teratai salju 7 warna bisa cukup berbahaya. Jika orang itu jauh lebih lemah dari level Zen, akan sulit memperolehnya. Secara keseluruhan, bukan tugas yang mudah mendapatkan teratai salju 7 warna yang berusia 1000 tahun ini, Tao kecil Zen melanjutkan. Zhao Guang mengerutkan alisnya dan mengangguk dengan wajah muram. Tao kecil Zen memandang sekeliling dan menunjuk ke arah Hao Ren. Kau kelihatannya hanya ada di level Li. Yah, kau bisa melakukannya. Pergi dan ambilkan teratai salju 7 warna untukku, dan aku akan membuatkan eliksir untuknya. Hao Ren melihatnya dengan skeptis, merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Melihat pandangan Hao Ren, Tao kecil Zen mengatakan yang sebenarnya, baik, aku akan terus terang. Aku hanya membutuhkan 3 teratai salju 7 warna untuk menyelamatkannya. Namun, kau harus menyerahkan 3 lagi sebagai bayaran. Jelasnya, aku ingin 3. Aku tidak akan menyelamatkannya jika kurang. Ren, tugasnya terlalu berbahaya untukmu karena kau tidak punya pengalaman melakukan perjalanan seperti itu. Aku akan mengirim orang lain, Zhao Guang menyela. Tidak apa. Aku akan pergi. Hao Ren menaikkan tangannya dan menghentikan Zhao Guang. Gunung langit di barat laut berada dalam wilayah Qin Xiaoyang, dan dia akan membuat masalah bagi orang-orang dari lautan timur. Kau maksud? Zhao Guang bingung. Dengan Zhao Kuo di ambang kematian, sebagai kakaknya, Zhao Guang tidak dapat berpikir jernih. Aku akan pergi. Aku memiliki posisi yang lebih baik, kata Hao Ren sambil menunjuk keningnya. Oh, Inspektur. Zhao Guang tiba-tiba mengerti. Sebenarnya,
Saat Hao Ren muncul di altar dengan Lu Qing, Zhao Guang telah melihat tanda di keningnya. Tetapi pikirannya terpusat pada penderitaan surgawi mendatang dan tidak punya waktu untuk menanyakannya. Sekarang setelah melihat tanda itu, dia tahu bahwa Hao Ren telah bergabung dalam sistem inspektur melalui Suhan. Kalau itu kasusnya, Hao Ren adalah kandidat yang lebih baik untuk misi ini karena Qin Xiao yang secara teknis adalah salah satu rekannya. Ayah, aku akan pergi bersamanya. Zhao Yanzi mendadak berdiri dengan air mata di wajahnya. Tidak mungkin. Zhao Guang memelototinya. Kau tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ini bukan karya wisata. Zhao Yanzi menggigit bibirnya merasa disalahkan dan sedih. Lagi pula dia ingin membantu paman ketiganya. Kau harus membawa teratai salju 7 warna dalam 1 hari. Ini artinya dari saat ini, kau punya waktu 24 jam, dan aku harus mempertahankan hidupnya dengan eliksir. Jika terlambat sedikit saja, aku tidak janji bisa menyelamatkannya, kata Tao kecil Zen pada Hao Ren. Oke, aku akan pergi sekarang. Tetapi aku perlu 1 orang untuk pergi denganku, kata Hao Ren. Siapa yang kau butuhkan? Tanya Zhao Guang. Suhan, jawab Hao Ren. Oke. Zhao Guang mengangguk dengan suram. Meskipun dia tidak mau berhutang budi pada seorang inspektur, Suhan memang orang yang terbaik untuk berurusan dengan Qin Xiaoyang. Tolong pergi dengan Hao Ren, tetua Xing Yue. Dia berbalik pada Xing Yue. Ya, kultivator wanita ini membungkuk tanpa terlihat seperti wanita sedikit pun. Tetua Lu, tetua Su, tolong bawa Zhao Kuo kembali ke Istana Naga. Jenderal Hu dan Jenderal San, pimpin pasukanmu. Zhao Guang pulih dari rasa paniknya dan mulai mengatur hal-hal dengan cara yang teratur. Tanpa membuang waktu, Xing Yue memegang Hao Ren dan menuju suatu tempat dengan menaiki pedangnya dalam sekejap. Kecepatan pedang luar biasa cepat, dan Hao Ren berusaha mempertahankan keseimbangannya di pedang yang sempit. Namun, karena Xing Yue memegang tangannya seperti penjepit, tidak akan mudah jatuh meskipun dia ingin. Mungkin karena dia sangat cemas, pedang terbang semakin lama semakin cepat. Hao Ren yang ada di depan merasa sulit untuk bertahan. Jangan khawatir. Kecepatannya dalam batasanmu, Xing Yue berkata tanpa emosi di belakangnya. Hao Ren berpikir nada suaranya terdengar sama seperti Suhan. Tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa yang membesarkan Suhan tidak lain adalah Xing Yue. Saat Hao Ren masih bingung, pedang tiba-tiba jatuh turun ke kota. Kecepatannya begitu cepat sehingga terlihat seperti sekilas cahaya, dan tidak seorang manusia fana yang melihat Hao Ren dan Xing Yue. Mereka terbang ke dalam apartemen Suhan melalui jendela. Suhan sedang berkultivasi, dan dia menyadari perubahan dan segera berjalan keluar dari ruang kultivasi dengan pedang di tangannya. Siapa itu? Dia berteriak. Ekspresi wajahnya berubah saat dia melihat Hao Ren dan Xing Yue. Suhan sedikit membungkuk pada Xing Yue dan berkata, "Master." Hao Ren terkejut mengetahui Xing Yue adalah master dari Suhan. Dia melihat lebih dekat ke wajah mereka dan menemukan kesamaan. Kau sudah meninggalkan Lautan Timur, dan kau sekarang lebih kuat daripada diriku. Tidak perlu membungkuk. Xing Yue berkata kepadanya dan berkata, "Aku kesini hari ini untuk meminta pertolongan. Zhao Kuo gagal dalam penderitaan surgawinya, dan hidupnya dalam bahaya sekarang.
Untuk menyelamatkannya, salah satu bahan utama adalah teratai salju 7 warna yang berusia 1000 tahun. Teratai itu hanya tumbuh di Gunung Langit yang terletak di barat daya. Karena Qin Xiao yang menjaga wilayah itu sekarang, kami berharap kau dapat melakukan perjalanan ke sana bersama Hao-Ren. Oke, Su Han setuju tanpa ragu. Lautan Timur berhutang banyak kepadamu. Xing Yue melompat ke pedang dan menghilang melalui jendela. Su Han yang mengenakan piyama berpaling kepada Hao-Ren. Jangan buang-buang waktu lebih lama dan pergi sekarang. Oke, Hao-Ren mengangguk setuju. Su Han mengambil jas hujan panjang dan memakainya. Kemudian dia mengeluarkan pedang giok putih dan membuatnya melayang di udara. Dia memegang Hao-Ren dan berjalan ke atas pedang. Pedang giok putih itu membesar di udara dan cukup lebar bagi Hao-Ren dan Su Han untuk berdiri. Boom! Pedang itu menembus jendela dan menuju barat laut dengan kecepatan tinggi. Rasanya keren terbang di atas pedang. Hao-Ren berharap dia memiliki pedang sendiri. Tetapi karena dia melakukan kultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan yang bisa menciptakan puluhan ribu pedang energi, dan dia tidak perlu pedang sama sekali. Su Han berdiri di depan, tetap diam. Hao-Ren harus berpegangan pada tangannya dengan ringan untuk menjaga dirinya dari terjatuh. Pedang itu secepat petir. Karena mereka ada di antara awan tipis jauh di atas tanah, makhluk fana di kota kemungkinan hanya dapat melihat sedikit kilasan di angkasa. Mereka tidak bisa melihat dua orang berdiri di atas pedang di angkasa. Kau harus merahasiakan kegagalan Zhao Kuo. Setelah beberapa saat, Su Han berkata tiba-tiba. Hao-Ren mengangguk sambil mensirkulasikan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan untuk menyingkirkan rasa dingin. Jika informasi ini bocor, Lautan Barat akan bereaksi sangat besar. Lautan Timur tanpa Zhao Kuo, kultivator nomor 1 di dunia fana, tidak akan mampu bertahan dari sebuah serangan dari Lautan Barat. Namun, hal yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan hidup Zhao Kuo. Hal lain bisa menunggu. Kelihatannya Su Han tidak dapat ikut campur dalam pertempuran antara Lautan Timur dan Lautan Barat. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah menyelamatkan hidup Hao-Ren dan Zhao Yanzi. Shoot! 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 Berapa kilasan cahaya melewati mereka? 3 cahaya tiba-tiba mengitari, terdengar teriakan, siapa yang melanggar Gunung Kunlun? Inspektur Su Han sedang lewat karena keadaan darurat. Su Han menaikkan spanduk kecil emas. Shoot! Shoot! Kilasan cahaya itu mundur dari menghalangi mereka. Su Han menambah kecepatan dan melewati gunung dengan kecepatan tinggi. Gunung Langit Putih perlahan muncul dalam pandangan Hao-Ren. Su Han memperlambat laju pedangnya untuk mendarat. Boom! Sebuah bola energi putih muncul di depan pedang mereka. Itu adalah susunan formasi perlindungan Gunung Langit Barat Laut. Ini adalah daerah kekuasaan naga barat laut elemen tanah. Klan naga elemen air menguasai daerah di dekat lautan, sungai, dan danau-danau sedangkan daratan bagian dalam biasanya rumah dari klan naga elemen kayu dan klan naga elemen tanah. Mereka tidak dapat melebihi klan naga elemen air dalam hal jumlah anggota, tetapi mereka tidak kalah kuat. Su Han mengeluarkan 1 lembar kertas dari cincinnya. Dia menuangkan esensi alam miliknya ke dalamnya dan melemparkan ke dalam bola energi. Kertas berubah menjadi sinar cahaya biru dan menghilang.
Tanpa berkata apa-apa, Hauren berdiri di belakangnya seolah-olah dia tahu ini adalah catatan transmisi suaranya. Jika dia perlu mengurus beberapa masalah untuk dirinya, dia bisa saja menerobos sebagai seorang inspektur. Namun, dia berada di sini untuk Lautan Timur, dan melakukannya dapat membuat naga setempat tersinggung. Beberapa saat kemudian, beberapa tetua dalam jubah kuning tanah terbang mendekat. Inspektur Suhan, selamat datang. Kami minta maaf tidak menyambutmu lebih awal. Tidak perlu seperti itu, Suhan langsung berkata, aku kesini untuk mendapatkan benda. Spesialisasi daerah Anda, teratai salju 7 warna. Para tetua saling melihat dan bertanya, pada usia apa yang kau perlukan? Kami bisa mempersiapkan beberapa jika jumlahnya tidak terlalu besar. Suhan berbalik kepada Hauren. Hauren maju ke depan pedang lebar dan berkata, kami membutuhkan 6 teratai salju 7 warna yang berusia 1000 tahun. Para tetua terkesiap pada apa yang Hauren baru katakan. Mereka saling melihat satu dengan yang lain sebelum berkata, tadinya kami memiliki 3, tetapi Inspektur Qin Xiao yang baru saja dari sini dan meminta 2 di antaranya. Jadi, kami hanya memiliki 1. Suhan mendesah kesal saat dia berpikir pada dirinya. Qin Xiao yang mulai bersikap sebagai seorang tiran begitu dia ditugaskan di sini. Mendengar desahannya, para tetua berpikir dia tidak senang pada apa yang mereka katakan. Mereka langsung menerangkan, Inspektur Suhan, teratai salju 7 warna yang berumur 1000 tahun memang sangat langka, dan kami memang hanya memiliki 1. Tetapi karena Anda dan Inspektur Qin Xiao yang adalah rekan kerja, mungkin Anda bisa meminjamnya untuk keadaan darurat. Hauren berpikir, 3 teratai salju 7 warna berusia 1000 tahun seharusnya cukup untuk menyelamatkan hidup Zhao Kuo. Tetapi Tao kecil Zen mungkin tidak mau bekerja sama. Dia kemudian berkata pada para tetua, bagaimana kalau begini? Kalian bisa menunjukkan jalan ke Gua Karst, dan aku sendiri yang akan mengambilnya. Mendengar ini, para tetua saling berpandangan-pandangan lagi, tidak tahu bagaimana harus merespon.